Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sani Martali. Ya, kali ini kita akan lihat perbedaan aglonema gadis produksi dari kultur dari Thailand dan hasil tanian dari Indonesia. Dan juga nanti ada tips dan trik tentang merawat, tentang media aglonema ya. Kita lihat di sini dulu, ini adalah aglonema kultur dari Thailand, itu aglonema gadis. Itu daunnya dia roset ya, memang susunannya rapi, tapi pohonnya lebih kecil dan daunnya seperti ini kurang lebihnya. Ini adalah contoh aglonema gadis hasil tanian Indonesia. Seperti ini pohonnya, dia lebih besar, daunnya pun lebih besar ya. Kalau untuk harga sih nggak jauh beda, tetapi lebih murah dari yang Thailand ya. Ini aglonemanya, memang kebetulan ini yang induk anak satu. Tapi walaupun yang tunggal, di nursery kami juga memang ukurannya adalah dewasa atau calon indukan ya, besar-besar. Jadi ada harga, ada kualitas di nursery. Ya di kami itu kualitasnya yang kita jaga ya. Jadi harganya lumayan, tapi kualitasnya juga kita jaga, kita berikan ke konsumen itu yang kualitas bagus. Kalau memang ada problem itu kita bicarakan, seperti kayak daun sobek atau ada akar kurang, itu biasanya kita konsultasikan ke pembeli. Jadi seperti ini adalah contoh perbedaannya, salah satu ya, ini hanya salah satu contohnya perbedaan dari aglonema gadis Thailand dan aglonema gadis tanian Indonesia. Ini kita lihat dari segi akarnya seperti ini. Ini adalah akar dari aglonema tanian Indonesia, seperti ini akarnya. Pohonnya juga besar, tanamannya juga akarnya banyak. Dan ini adalah dari Thailand juga banyak, cuman dari posisi dari segi akar beda ya, karena dia hasil kultur dan Indonesia itu hasil tanian atau cacahan. Ya, itu tadi adalah salah satu contoh aglonema gadis ya, yang hasil kultur Thailand dan tanian Indonesia. Bagusnya pilih yang mana itu tergantung pilihan dan tergantung selera ya. Kita nggak bisa harus bagus yang ini, harus bagus yang ini, yang jelas. Tetapi kalau tanian Indonesia itu lebih cocok karena dia tidak pakai adaptasi lagi. Dia sudah, kalau hasil tanian Indonesia, dia sudah menyesuaikan dari segi iklim, cuaca juga kan memang sudah di Indonesia, dan media pun sudah sesuai standar Indonesia, yaitu menggunakan sekam. Kalau di Thailand itu kan dia menggunakan potongan dari sabut dari kulit kelapa, dan mungkin juga dari segi obat-obatan juga kan. Kalau di Indonesia itu yang biasa kita pakai seperti Prakron, Antrakol, terus ada Skor, ada Agref dan lain-lainnya gitulah. Tapi kan kalau dari Thailand, produk Thailand kan kita tidak mengetahuinya. Kadang memang butuh waktu dan butuh proses sih buat si aglonema Thailand itu adaptasi. Kenapa aglonema dari Thailand setelah datang itu agak loyo, emang banyak resikonya ya, karena
kurang lebihnya sih begitu, harus ada penanganan khusus. Jadi tergantung si pembeli nih maunya yang seperti apa, jenis apa, semua selera, karena kita tidak bisa bagusan ini bagusan itu, tidak bisa ya. Dia lebih suka yang mana dan jenis apa, itu produk dari mana, itu pilihan si pembelinya. Dan juga semua itu memang perlu perawatan ya, seperti aglonema mau dari Indonesia mau dari Thailand juga memang harus kita perlu perawatan yang semestinya, yang ya tetap harus ada perawatan lah, tidak setelah kita tanam kita biarkan saja. Namanya juga makhluk hidup, perlu nutrisi, perlu vitamin, perlu unsur hara. Jadi kita harus, kalau mau aglonema cantik dan segar, kita juga harus rawatnya dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Yang kunci utamanya kalau di aglonema itu pertama dari medianya. Ini media yang kita pakai. Kalau di sini kita pakainya sih ini ada sekam bakar, sekam lama, terus ada kokopit, ada kaliandra, dan ada pasir malang. Dan pupuk kita pakai dekastar ya, karena kenapa, ini kan jenis barang koleksi ya, kita jangan sampai salah pemberian pupuk, karena salah pemberian pupuk itu bisa mengakibatkan tanaman bisa mati atau lonyot karena terlalu panas dari sifat pupuk tersebut. Jadi lebih aman, lebih dianjurkan memakai dekastar. Selain itu juga dekastar juga kan dia slow release ya. Jadi sekali pemakaian bisa sampai 3 bulan kita pupuk lagi. Itu dari segi pupuk di media ya, untuk pupuk untuk akar. Dan kemudian pupuk untuk daun, kalau di kami biasanya menggunakan B1. Itu untuk vitaminnya. Seperti ini kita pupuk B1 seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita pakai pupuk B1 ya untuk vitaminnya. Dan kemudian setelah itu perawatan untuk pencegahan penyakit, misalkan busuk daun, terus juga ada kutu sisik gitu kan. Itu biasanya kami menggunakan yang pertama antrakol. Antrakol itu adalah fungisida ya. Fungisida itu obat anti jamur. Nah, itu kita gunakan untuk menghilangkan jamur. Dan kemudian Agref, contohnya Agref itu adalah bakterisida. Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi atau menghilangkan bakteri yang ada di media dan di daun. Karena si bakteri itu juga sungguh bahaya ya. Yang pertama itu dia nyerang akar, nyerang daun juga. Itu untuk penggunaan Agref. Kemudian kalau kutu sisik sih biasanya kami pakai Alika. Alika itu insektisida. Dia selama ini sih kalau ada kutu sisik kita pakai Alika si sembuh sih, si kutunya bakal lama-kelamaan akan mati. Bisa pakai Alika, bisa pakai pasta kayak itu dari obat segi untuk perawatannya. Penggunaannya bagaimana? Bisa dicampur jadi satu ya, antrakol, Agref, dan Alika itu kita jadikan satu, kemudian kita semprotkan. Bisa 2 minggu sekali, bisa 3 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Kita lihat dari sesempatnya kita sih. Yang penting jangan sampai dalam waktu 1 bulan itu tidak ada perawatan yang kita lakukan. Dan kemudian kayak media ini, media kita harus poros. Kenapa? Ada campuran pasir malang itu supaya dia lebih poros medianya. Jangan sampai terjadi pengendapan di media, karena pasti akan menyimpan atau menumbuhkan bakteri, jamur itu ya di dalam medianya. Dan juga penggunaan pot. Saran penggunaan pot itu harus menyesuaikan akar. Karena kenapa?
kalau kita menggunakan pot terlalu kecil itu jelas akar tidak bisa masuk. Kalau kita menggunakan pot lebih kecil dari akarnya, kalau kita menggunakan lebih besar potnya itu akan banyak menimbulkan resiko. Kalau memang menggunakan pakai pot besar, sarannya di paling bawah itu kita gunakan styrofoam. Kita potong dadu-dadu itu, kita tambahkan dulu styrofoam, baru kita menggunakan pot besar. Itu sebaiknya sih di bawahnya kasih styrofoam. Kalau tidak ada styrofoam kita kasih arang. Kalau tidak ada arang kita kasih batu, tapi sebelumnya dicuci dulu tentunya batunya, supaya kita pemberian media itu tidak terlalu banyak dan di bawah juga lebih poros ya. Kenapa sering terjadi busuk atau sering terjadinya penyakit itu karena apa ya? Kadang kan kita berprinsip sepertinya kita kasih pot lebih besar itu lebih cepat dia pertumbuhannya. Sebenarnya itu adalah mindset yang salah kalau di aglonema. Mungkin kalau di jenis tanaman lain mungkin ia bisa masuk, tapi untuk khusus aglonema itu adalah sesuatu yang agak fatal ya kalau menurut Sani, karena yaitu tadi sudah dijelaskan. Jadi lebih baik kita menggunakan pot yang lebih kecil aja dulu, menyesuaikan akar. Contohnya seperti Harlequin. Kita lihat Harlequin. Ini Harlequinnya pakai potnya ukuran, ini sepertinya pot ukuran 15. Coba kita lihat dulu. Nih, ini contoh Harlequin tuh. Walaupun pohonnya besar, di kami tidak menggunakan pot lebih besar. Karena apa? Resikonya busuk. Dan ini kita lihat kenapa akarnya bisa bagus-bagus, bisa putih-putih, karena dia tidak banyak menyimpan air. Karena si aglonema ini nih adalah tanaman yang suka lembab tapi tidak suka basah. Tuh seperti ini. Tuh bisa muter. Nah, kemudian seperti ini nanti kalau sudah kita lihat seperti ini. Nah, kalau kita sempat bisa kita pindahkan di pot yang agak besar, tapi jangan terlalu langsung besar banget. Agar kita akan besar. Tuh seperti ini. Ini batangnya sudah nyampe bawah, mentok ya nih. Contohnya. Setelah tadi itu menggunakan pot itu, kita menggunakan pot 20. Ini pot 20. Nah, seperti ini baru kita rubah. Kalau kita mau rubah yang lebih besar pakai pot putih biasanya kan lebih cantik nih. Memang kita upayakan seperti tadi, kita kasih styrofoam dulu, kita sesuaikan dulu dengan jumlah akarnya, baru kita tanam, kita rubah kan itu, supaya kita ngindarin dari pertama di bawah itu tuh adanya apa? Ada akar, ada batang. Itu adalah kunci utamanya si tanaman, bukan si aglonema saja, tapi tanaman. Tanaman adalah kuncinya akar dan batang. Kalau akarnya rusak, tidak ada akar, bagaimana dia bisa pertumbuhannya maksimal? Karena unsur hara yang diserap untuk dia fotosintesis itu tidak bisa ya, kurang yang jelas sih. Jadi makanya kenapa tanaman loyo, kenapa tanamannya kurang segar, gampang leto ya, mungkin sih efek dari akarnya itu dan batangnya ada penyakit. Itu contohnya aja, kita kalau kita sakit pasti kita akan loyo, tidak segar gitu. Ini kan kita lihat, nah seperti ini kan sudah ada ciri-ciri penyakit. Ini ada lonyot daun. Terus kemudian langkah kita seperti tadi, kita pemberian antrakol dan agref. Kemudian kita campurkan alika ya, 3 macam itu kita semprotkan di sore hari. Kalau biasanya sih kami sore hari ya, jam 4 itu kita semprotkan. Semprotnya bagaimana? Kita semprot dulu dari daun atasnya. Kita semprot dari daun atasnya, kemudian kita lari ke bawah daun seperti ini. Ini bawah daunnya kita semprot tuh. Jadi bisa maksimal hasilnya. Dan seperti ini kan contoh yang sudah kering. Ini sudah kering, ini sudah tidak merambat lagi. Biasanya kalau sudah lonyot itu bakal bertular dari daun satu ke satu sampai lama-lama habis. Kan kasihan kitanya sudah
merawatnya lama, kita sudah membelinya, tetapi sampai sana tiba-tiba kadang lonyot dan kita tidak tahu cara mengantisipasinya. Seperti ini sudah kering kan dari lonyot ya. Itu sih sedikit tips dan trik dari Sani Martali. Bisa menggunakan cara lain karena banyak sih, kita tidak bisa patokan hanya dengan satu cara. Kita banyak sih, obat-obatan kita banyak, tekniknya banyak, karena setiap petani, setiap penjual aglonema, setiap penjual tanaman itu mempunyai cara dan tipsnya masing-masing untuk mengatasi si tanaman itu bermasalah. Ini kemarin habis disemprot ya, jadinya dia masih ada putih-putih ini. Putih-putih ini adalah antrakol yang mengering di daun, tapi tidak apa-apa. Ini contohnya seperti ini. Kalau udah dari nah ini kan contoh busuk ya, busuk daun. Nah, ini kalau tidak kita semprot, nggak kita buang, itu bakal selalu nular. Jadi kalau kita sore atau pagi hari sambil kita lihat-lihat tanaman kita, kalau ada yang seperti ini, contoh ini masih basah atau sedikit aja, sebaiknya kita langsung buang, karena ini bisa menularkan di satu pohon ini atau bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Jadi sebaiknya kita buang. Kita buang bisa pakai tangan, bisa pakai silet. Sebenarnya yang steril sih pakai gunting atau pakai pisau yang stainless ya, itu lebih aman. Dan ini adalah greenhouse. Tahu ini tidak kena hujan ya, bisa kena hujan tidak aglonema bisa, tapi intensitasnya dan medianya juga sebenarnya lebih ke media. Kalau pengen dihujan-hujankan tuh lebih ke media. Kalau media dia poros, kena hujan pun tidak masalah, tetapi setelah kena hujan sebaiknya disiram dengan air biasa. Ini greenhouse-nya pakai plastik UV karena lebih karena kenapa kita pakai UV? Kita yang pertama ngurangin resiko si tanaman ini ada masalah. Yang kedua juga kalau waktu pengiriman tiba-tiba hujan, itu kan kitanya yang repot karena harus dilapin dulu, harus sampai kering, karena pengiriman aglonema ini harus posisi daunnya kering, semuanya kering supaya tidak terjadi lonyot atau busuk di jalan. Kalau dia perjalanan lumayan jauh, itu terkadang sih daun bawah itu memang ada yang menguning. Itu hal yang wajar sih memang. Karena apa? Kenapa begitu? Karena daun paling bawah ini adalah daun paling tua. Namanya sudah tua kan, dia kalau kena ungkep kadang sih memang agak kuning, tapi tidak apa, sebaiknya dibuang. Dan bisa ini seperti ini gitu kan. Ini kalau ini kan kuning sudahan tuh, ini sebaiknya dibuang aja seperti ini, pelan-pelan buangnya. Nah ini kan kuning, sebaiknya dibuang saja supaya kita lihatnya juga lebih cantik, lebih menarik. Lupin sebesar ini kita pakai potnya pot 15 aja, tetap cantik dilihatnya tuh. Ini contohnya pakai pot 12, pot kecil-kecil semua. Oh ya, dari segi penyiraman itu kita biasanya 3-4 hari, bahkan 5 hari sekali, tergantung kita posisi kita penempatannya ya. Kalau kita terlalu terik juga sih, kita lihat cara ngeceknya sih. Misalkan ini kita lihat sekilas kering nih, tapi kita lihat pakai tangan. Kalau dia posisi ininya dalamnya masih basah, nggak usah, biarkan saja dulu. Atau kalau dia menggunakan pot yang standar begini, enak dalam pengecekannya. Kalau dia sudah kering diangkat gini, dia enteng, sangat enteng. Jadi berarti itu sudah waktunya penyiraman. Dan waktu nyiram, upayakan semua media ini
terkena. Jadi banyak nyiramnya, sekali banyak pun tapi sekali saja, jangan sering tapi setiap hari, itu malah resikonya besar. Lebih baik 4 hari 5 hari tapi sekali nyiram banyak kan ya. Nah, dan itu juga ada manfaatnya ternyata, karena kenapa, sisa dari kotoran yang ada di paling bawah ini bahkan bisa kebuang dari bolongan-bolongan ini. Contoh-contohnya yang ada zat yang atau ada media sisa yang nggak kepakai, yang kurang baik buat si tanaman, atau ada unsur-unsur lain yang kurang baik buat tanaman, itu akan hilang waktu kita lakukan penyiraman yang cukup banyak. Itu adalah salah satu tips dan triknya dari Sani tentang aglonema ya. Ya, sekian videonya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di WA, apa itu bisa telepon juga. Kita sama-sama di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman, karena kita satu hobi, itu di tanaman hias si aglonema. Ini adalah ratu daun di tanaman hias ya, paling cantik karena dia daunnya bisa kita lihat setiap saat. Kalau contohnya aja misalkan tanaman hias yang berbunga, itu hanya kita bisa lihat waktu dia berbunga, dan itu pun berbunganya itu nggak mesti setiap hari, ada waktu-waktu tertentu. Kalau si aglonema ini kita bisa lihat setiap hari karena keindahan daunnya itu bervariasi, banyak sekali jenisnya, bervariasi batiknya, terus warnanya juga. Jadi semakin banyak seperti ini ngelihatnya warna-warni, nenangin hati, nenangin pikiran jadinya. Seperti ini. Di sini yang ada jenis yang koleksi ya, jadi harganya memang dari yang harga 200, 250 sampai 300, bahkan sampai yang jutaan. Seperti ini Legacy Violet ini harganya 6 juta ini rumpun 4. Tuh. Bervariasi sih. Di sini ada harga, ada kualitas ya. Kalau yang murah kebetulan kami tidak nyetok ya, ada tapi kita tidak nyetok memang jenisnya. Ini jenis lokal. Insya Allah nanti setelah Lebaran atau awal Juni atau pertengahan Juni, pokoknya di bulan Juni deh, kita datangkan dari Thailand lagi ya. Kita lihat, mudah-mudahan si corona ini bisa kembali beraktivitas normal. Jadi ekspedisi pun kita lancar, pengiriman pun kita normal kembali ya. Jadi tetap bisa kirim ke luar daerah. Sementara ini kan hanya bisa di Pulau Jawa dan Sumatera sampai Jambi saja. Palembang, Jambi. Kita posisi di Metro Lampung ya. Yang belum tahu, kita pengiriman ini dari Metro Lampung. Ini adalah sentra aglonema di Lampung. Ini barangnya. Ini yang jenis rumpun. Oke, sekian videonya dari Sani Martali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.